kelihatannya pada asik ngobrol. Ibu ganggu ya? Enggak ibu, aman. Oh, syukurlah. Lena, sini bentar ya, bantu ibu. Iya ibu. Beneran udah kuat nih. Ya ini harus dipaksain Dre. Kalau nggak gini, NB main licik nanti. Jangan-jangan NB udah nikahin Lena. Ngawur lu ngomong. Udah ngabarin siapa lo mau kesana? Nanti gampang sambil jalan bisa telepon ibunya Lena. Emang Lena kenapa? Nggak tahu dari kemarin Lena nggak bales. Jangan-jangan lo udah kalah jauh sama NB. Sembarangan lu ngomong. Iya pak. Kemana aja kamu ini, Tin? Gak tidur di rumah? Iya pak, maaf belum sempat ngabarin. Martin nginep di rumahnya Andre. Soalnya ada berkas kantor yang harus diberesin tadi malam. Daripada kemalaman ya kan, sekalian nginep aja di rumah Andre. Oke, kalau gitu nanti sore kamu ke kantor papa ya, jam 3 sore. Waduh pak, nggak bisa sekarang aja nih. Soalnya Martin masih ada beberapa hal di kantor yang... Gak bisa, Tin. Ini sudah dijadwalkan. Papa mau ketemu vendor barang operasional. Yang justru orang ini kenal baik sama kamu dari proyek sebelumnya. Biar semuanya lancar, kamu harus ada ya. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Oke? Iya pak, siap. Kenapa bro? Belum bisa ke Lena sekarang. Mundur. Kalau nggak nanti malam ya besok palingan. Ya udahlah, emang lagi nggak dikasih ketemu sekarang. Maksud lo? Ya gitu, kadang hidup suka ngerem sendiri. Nggak usah dilawan, ntar kitanya yang capek. Ikutin aja dulu alurnya bro. Tumben kata-kata lo masuk akal. Cocok ya kayaknya, gue jadi motivator. Iya benar-benar, segera aja. Jangan jadi polisi lagi. Ah sialan lu. Ada apa bu? Kayak serius? Kamu tuh yang lagi serius. Maaf ya, ibu ganggu. Masih ngobrol santai aja bu. Tapi ibu ngapain manggil Lena? Kayak ada perlu gitu? Ibu tahu pasti NB mau bilang hal penting kan? Jangan sekarang kalau saran ibu. Nanti malam aja. Di samping kolam itu sekalian barbekyuan. Bagus ya? Apaan sih ibu? Emangnya ibu dulu gitu ya sama ayah? Biar suasananya lebih enak. Dan kalian juga lebih fokus ngobrolnya. Nanti diganggu lagi kan sama ibu. Lena tahu, udah ketebak nih. Ya enggak lah Lena. Ibu kan panitianya. Panitia apaan sih ibu? Kayak mau apa aja. Ada aja gebrakannya. Adeh. Tadi ibu tuh ke rumah Bu Lestari dikasih beef. Kan bisa kalian buat tuh stick gitu kayak atau apalah buat barbekyuan. Nanti ibu ikut barbekyuan juga? Ya enggak lah Len. Biar anak muda aja. Ibu lu ibu. Tapi kamu seneng kan? Ya kan? Ya kan? Apaan sih ibu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka ya Len. Yang sabar ya. Iya Silvi, makasih ya. Oh iya, NB nginep di situ. Iya Silvi. serumah dong sama kamu. Enggak Silvi, kebetulan ayah gue ini bikin rumah tamu persis di samping rumah gue. Jadi NB bisa tidur di situ. Wah, asiknya. Bisa sering-sering ketemuan dong. Uhui. Ya enggak lah Vi. INP juga nggak bisa apa-apa di sini, Vi. Palingan cuma ngobrol biasa. Enggak gimana? Wah parah tuh NB. Nggak tahu dia cara pakai waktu. Gas aja langsung ke KUA. Satset gitu loh. Ih gitu ya kalau ibu-ibu ngomong. Satset. Iya dong. Lena, gue sebenarnya pengen ke situ. Tapi Eji malah demam ini. Maaf ya Len. Nggak usah. Ngapain sih repot-repot kesini? Jauh juga. Lena, lu kan di Jogja ya? Deket dong sama Semarang, rumahnya Jul. Iya juga ya. Lupa gue kalau Angel di Semarang. Kalau Angel gue kabari, pasti dia langsung gas ke situ. Gimana? Gue kabari si Angel. Nggak usah, Vi. Ngapain sih pada suka repot-repot gitu? Oh iya, gue lupa lagi. Biarkan Nyonya Lena dan Tuan NB fokus dengan misinya. Udahin terus. Udahin terus. Ya udah, baik-baik ya di sana. Kalau ada apa-apa kabari aja. Gue mau buatin bubur dulu buat Eji. Panas banget dia, kasihan. Iya, Vi, kasihan Eji. Semoga Eji cepat sembuh ya. Salam ya buat Eji. Iya, siap Lena. Makasih ya.
Ya, sama-sama. Gimana, Len? Nanti malam kesini ya, Be. Barbekyuan. Sama ibu juga. Ibu gak mau katanya. Biar anak muda aja. Padahal ini idenya ibu. Kok bisa gitu? Dia tahu tuh. Emang ada aja kan gebrakannya mama. Udah ada bahannya belum? Kalau belum kan biar gue yang beli. Gak usah, Be. Ini udah ada beef kok. Tadi dari tetangga depan tuh, Bu Lestari. Oke, siap. Oh ya, Lena. Si Martin bakal kesini gak sih? Dia sih WA, Be. Tapi gak gue bales. Males. Palingan masih tepar dia. Lena. Iya kali. Len. Ya udah, Be. Itu dulu ya. Dipanggil ibu. Kesini sebentar ya, Iya, bantuin Lena. ibu. Lena, dari tadi gue kepikiran tentang kebiasaan orang nyimpen barang-barang kecil yang kelihatannya gak ada gunanya lagi. Kayak tiket lama, gelang putus, kunci rumah yang udah gak punya pintu. Orang menyimpan hal-hal kayak gitu biasanya karena ada sesuatu yang belum selesai di kepala mereka. Mungkin untuk penanda kecil. Sebelum semuanya berubah. Mungkin begitu ya. Kadang barang itu bukan tentang fungsinya lagi kan? Tapi tentang menghormati sesuatu yang pernah berarti. Lo bicara seolah ada sesuatu yang lo hormati, tapi juga pelan-pelan ingin lo lepaskan. Bener kan, Be? Sejak ayah lo pergi, gue mikir banyak hal. Bukan cuma tentang lo, tapi tentang apa yang pernah beliau pilih untuk lo. Martin. Iya. Karena dia orang yang dianggap aman, orang yang ayah lo percaya. Ayah gue melakukan yang menurutnya benar, walaupun mungkin menurut kita salah. Tapi, gue belum pernah benar-benar memilih untuk diri gue sendiri. Itu sebabnya gue gak mau lo salah paham. Gue gak mau lo ngira gue hadir karena semuanya jadi lebih mudah sekarang. Gue benci kalau lo kira gue memanfaatkan keadaan seperti ini karena ayah lo udah pergi. Aku tahu, Be. Kamu gak datang untuk itu. Kamu gak datang untuk mengambil secara paksa, kan? Kamu ingat barang-barang yang disimpan tadi? Tiket lama, kunci tua. Martin mungkin salah satunya. Sesuatu yang ayahmu titipkan. Kamu simpan sebagai bentuk hormat. Meski fungsinya nggak kamu pakai. Iya. Aku cuma ingin gak ada yang tersakiti, itu aja. Bukan karena aku ingin. Lena, aku nggak ingin menggantikan keputusan ayahmu. Bukan itu. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, apapun yang aku rasakan tentang kamu, itu udah ada jauh sebelum semuanya berubah. Aku cuma ingin langkahku seterang niatku, agar kamu gak perlu menafsirkan sesuatu yang sebenarnya sederhana. B. Kalau aku berpindah ke tempat yang lebih jujur dari sekarang, kamu akan berdiri di mana? Aku akan berada di tempat yang gak menghalangi langkahmu, tapi cukup dekat untuk membantumu. Jadi kamu gak akan pergi jauh? Enggak, Lena. Selama kamu masih melihatku sebagai sesuatu yang perlu ada. Kalau begitu, aku rasa bayangan malam ini cukup untuk menunjukkan arahku. Itu udah lebih dari yang kubutuhkan. Len, sebelum malamnya habis, boleh aku tanya sesuatu yang kalau nggak aku pastikan, aku hanya bisa menebak-nebak. Tanyakan aja. Tadi kamu bilang kamu menyimpan beberapa hal. Hal yang kamu putuskan tetap diam. Hal yang kamu jaga tanpa nama. Hal itu apapun bentuknya untukmu. Bolehkah aku menjadi orang yang menjaganya? B. Kalau hal itu aku ibaratkan sebagai sebuah lampu kecil yang selalu aku butuhkan setiap hari. Aku gak akan mudah membiarkan lampu itu dimiliki oleh sembarang orang. Karena lampu itu punya cahaya kecil yang terlalu mudah salah menyala kalau jatuh ke tangan orang yang gak tepat. Dan kalau aku harus menyerahkan lampu itu, aku ingin itu pada seseorang yang menjaganya bukan karena terangnya, tapi karena ia paham arti nyalanya. Seseorang yang gak ribut, seseorang yang gak rumit,
yang gak banyak pura-puranya, yang sederhana, dan dia punya kesetiaan yang kelihatan dari hal-hal kecil. Dan orang itu, dia telah datang ke sini. Jadi kalau dia meminta, aku gak punya alasan untuk bilang tidak. Sebenarnya saat ini adalah saat yang udah lama aku tunggu juga. Sampai tiba akhirnya kamu menanyakan hal ini. Jika kamu ingin menjaga lampu itu, iya Be, kamu boleh menjaganya. Tolong jaga baik-baik ya Be. Dia ini orang yang sebenarnya lemah. Dia baru saja kehilangan ayahnya. Lampu ini sebenarnya sangat rapuh. Kamu juga harus tahu, kalau lampu kecil ini bukan lampu yang dinyalakan untuk bermain atau sekedar singgah. Di rumahku, dulu ayah dan ibu selalu bilang, kalau lampu ruang tamu dinyalakan, itu berarti tamu yang datang bukan hanya singgah. Itu memang tamu yang harus dipersilakan masuk. Itu cara orang tua bilang kalau sesuatu itu serius. Jadi kalau kamu menjaga lampu itu, kita nggak akan menyalakannya untuk sekedar lewat aja. Karena kita akan nyalakan untuk rumah yang sebenarnya, untuk perjalanan yang jauh. Jadi, aku boleh menjaganya bersamamu. Ya. Kelihatannya auranya ada yang beda nih. Emang iya, ibu tahu nih. Habis dibilangin apa sama NB? Apa sih ibu, mau tahu aja urusan anak muda. Ibu pernah muda loh. Iya pernah lah Bu, masa langsung tua. Emangnya ibu tahu apa soal tadi malam? NB bilang tentang perasaan ya, ke kamu. Tapi kamu gak pacaran kan Nen? Iya enggak Bu, Len akan berusaha. Oh iya, sebatas apa sih Bu? Iya kamu boleh aja makan di luar bareng gitu. Yang penting gak ngelakuin aneh-aneh. Ayahmu pernah bilang kan, jangan ciuman, jangan pelukan sebelum halal. Dan jangan melakukan hal-hal yang menjurus ke sana. Iya boleh, inget banget. Intinya jalan kayak teman gitu kan, kayak teman biasa. Hehe. Iya kurang lebih kayak gitu, kayak teman aja, cuman punya ikatan. Jadi kapan rencananya kalian nikah? Nikah ya? Lah emang kamu pikir apa kalau gak nikah, Lena? Iya sih, belum direncanakan lah Bu. Lena kok jadi malu ya kalau ketemu NB? Iya wajar lah, Cici. Apa sih Ibu? Lena, tiba-tiba Ibu jadi kepikiran deh. Soal si Martin gimana ya? Tadi Martin ngabarin Ibu, dia mau kesini. Katanya mungkin sore sampai sini. Kan jadi bingung kan kita? Ibu jawab apa? Itu dia, Ibu juga bingung. Jadinya belum Ibu jawab. Aduh, gimana ya Bu? Biar Martin gak usah kesini gitu. Coba tanya NB. Paling NB masih tidur Bu. Tidur gimana? Tadi subuh NB ke musola sama Ibu. Hah? Beneran ke musola? Iya beneran lah, tadi Ibu jalan bareng sama NB. Lena sendirian dong tadi di rumah. Iya, lagian kamu dibanguninnya susah. Coba deh, telepon NB sekarang. Tanyain soal si Martin gimana ini. Barangkali dia punya ide. Iya Bu, bener. Coba Lena telepon NB deh. Tapi Lena mana Bu?